Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku sekalian dan guruku yang saya cintai, saya di sini akan memberitahu kalian sedikit tentang bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang yang berkata kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara kita merealisasikan syukur itu sendiri? Seperti bagaimana kita melakukan wujud syukur itu sendiri? Tentunya merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah, insya Allah. Akan tetapi kita butuh sesuatu yang bisa memberikan pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Nuh seperti yang disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat 3, yang artinya hamba yang banyak bersyukur. Sungguh ini menunjukkan bahwasanya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, masuk di waktu pagi ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada binatang-binatang. Adapun orang yang berkata kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Saudara, lihat hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saudaraku, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya seperti alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudaraku, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sering-seringlah kita mengucap alhamdulillah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang hamba apabila telah makan lalu dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, makanan ini akan memberikan rezeki kepadaku. Makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Saudaraku, berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini ia mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan musibah yang menimpa kita hendaknya kita memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Subhanallah. Adapun yang ketiga, saudaraku, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah, menggunakan kenikmatan itu untuk beramal soleh, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat dan nikmat berbagai macam nikmat berupa harta, kemudian ia gunakan untuk di jalan Allah. Seperti berinfak itu adalah salah satu contoh dari bersyukur. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu, saudaraku, digunakan sebaik-baiknya,
ia berusaha untuk mentaati Allah ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sesungguhnya ini adalah merupakan hakikat syukur, yaitu yang pertama, mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kufur kepada Allah. Disebutkan dalam ayat Allah taala berfirman ketika menyebutkan tentang si Qarun yang ia berkata dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun ini telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjadi orang-orang yang termasuk pada golongan orang yang bersyukur. Akan tetapi saudaraku, seseorang hamba tentunya mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu saudaraku, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Lalu saya terakhir akan memberitahu tentang manfaat bersyukur. Saudaraku, seorang hamba ketika bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman pada Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu menghindari nikmatku atau mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan lagi. Subhanallah ya teman-teman, diberikan keberkahan dalam rahmat kita. Maka jangan lupalah kalian untuk mengucap alhamdulillah pada hari ini. Itu saja yang bisa saya berikan pada kali ini teman-teman. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.